Wiki bitch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti presentasi mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan materi tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Salam dan salawat kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Awal Afransa, kemudian Silviana Jalil dan Putri Yanti. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang tujuan hidup. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan hidup, yaitu yang pertama, untuk menjadi manusia yang dapat mengabdi kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari kebenaran dan keabsahan sesuai dengan filsafat dan ajaran agama yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya dan sebagai penata sosial yang kuat serta beribawah sehingga mampu menjalankan visi dalam kehidupan sebagai manusia utuh. Selanjutnya yang keempat, dapat mengelola alam semesta yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal pikiran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, yaitu menjadi manusia yang bahagia, kaya, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga menjadi keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut John Dewey, kehidupan manusia dari zaman ke zaman akan dilihat kenyataannya, yaitu yang pertama, tujuan hidup dari manusia purbakala tidaklah jelas, hampir tidaklah jelas, atau hampir tidak ada sama sekali. Paling-paling untuk mencari makanan, untuk mengisi perut setiap hari dan melindungi diri dan keluarganya dari serangan binatang buas dan mara bahaya. Akan tetapi, pendidikan sangat sederhana dalam lingkungan keluarga walaupun dengan bahasa yang sangat primitif. Kemudian yang kedua, setelah sejarah kehidupan umat manusia meningkat dan manusia telah mengenal peralatan-peralatan terbaru seperti besi, perunggu, maka dapatlah kita bayangkan bahwa kehidupan manusia itu juga meningkat dan bertambah banyak, baik jumlah maupun variasinya. Setelah umat manusia mengenal agama, maka lahirlah kesejahteraan. Akan tetapi, juga mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, moral, dan spiritual. Yang ketiga, demikian juga di abad ke-20 ini, kita melihat banyaknya hal-hal yang dibutuhkan manusia dan betapa beraneka ragamnya keperluan hidup manusia modern dan berapa besarnya kesanggupan manusia itu untuk melakukan segala daya dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.
Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad D. Marimba, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup orang Muslim. Tujuan hidup manusia menuntut Islam adalah untuk menjadi hamba Allah. Hal ini mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya. Adapun tujuan pendidikan menurut undang-undang. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan serta jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan menurut John Dewey adalah 1. Tujuan yang telah ada mestinya menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tujuan itu harus fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas. Tujuan pendidikan terdapat berbagai macam ketentuan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan harus ditegakkan di atas aktivitas dan keperluan sesungguhnya. 2. Suatu tujuan haruslah dapat dengan diartikan sebagai metode untuk bekerja sama dengan aktivitas anak didik. Tujuan ini harus memprakarsai terciptanya suatu situasi yang diperlukan untuk memberi kebebasan pada anak. Yang ketiga, para pendidik harus berhati-hati terhadap tujuan yang menurut perkiraan bersifat umum, karena setiap aktivitas berapapun spesifiknya jelas masih bersifat umum dan dalam hubungan yang bercabang dan beraneka ragam itu, sebab dia secara tidak teratur telah mengantar seorang pada maksud lain. Tujuan tertinggi dari pendidikan adalah apapun penilaian dari pribadi atau self-realization, atau sebagaimana yang dikatakan orang bahwa pendidikan itu harus bertujuan untuk menyempurnakan pribadi seseorang. Kesempurnaan itu bisa dinamakan dengan cita-cita yang berdasarkan agama. Jadi, dapat disimpulkan pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara kognitif, mental, dan psikologi. Padahal manusia telah berorientasi pada kebutuhan sejak manusia ada. Tujuan pendidikan bersandar pada tujuan hidup manusia. Tujuan pendidikan harus mengandung ketiga nilai tersebut. Pertama, autonomi, yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, equity atau keadilan, berarti tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat
untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan pendidikan dasar yang sama. Ketiga, survival, yang berarti dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pendidikan menurut para pakar. Yang pertama, Socrates 469 sampai 347 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan Socrates adalah mengembangkan daya pikir sehingga memungkinkan orang untuk mengerti pokok-pokok kesusilaan. Yang kedua, menurut Plato 384 sampai 332 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah menyajikan individu bahagia dan berguna bagi negara. Di dalam bukunya Republik berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, Aristoteles 354 sampai 430 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan ialah membuat kehidupan rasional individu bersama-sama dengan orang-orang lain. Hendaknya tingkah lakunya selalu dipimpin oleh akal. Yang keempat, Augustinus 354 sampai 1553. Tujuan pendidikan ialah cinta sepenuhnya kepada Tuhan agar mendapat ketentraman di alam baka kelak. Yang kelima, Francois Rabelais 1483 sampai 1553. Tujuan pengajaran adalah pembentukan manusia yang lengkap, cakap dalam kesenian dan industri, perkembangan manusia dalam segala seginya, jasmani, kesusilaan dan akalnya. Yang keenam, Prof. Dr. Ph. Constans, Belanda 1875. Tujuan pendidikan ialah menolong manusia yang sedang berkembang supaya ia memperoleh perdamaian batin yang sedalam-dalamnya tanpa mengganggu atau menjadi beban orang lain. 7. John Milton, Inggris 1608 sampai 1674. Tujuan pendidikan ialah persiapan untuk kehidupan sebenarnya di dunia nyata. 8. John Locke, Inggris 1632 sampai 1704. Tujuan pendidikan ialah pembentukan watak perkembangan manusia sebagai kebulatan moral, jasmani dan mental. Tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia terproyeksikan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafahnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan secara umum ditujukan untuk menghasilkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sikap dan perilakunya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Hubungan tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan sangatlah erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia disebut juga Homo sapiens, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya.
Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan karena manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Kesimpulannya, disinilah terjadi hubungan antara tujuan hidup manusia dengan tujuan pendidikan. Dalam pendidikan, jika seseorang telah menguasai ilmu atau hal yang ingin diketahuinya, maka ia telah mencapai tujuan pendidikan tersebut. Begitu pula dengan kehidupan dalam kehidupannya. Kebanyakan manusia ingin memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan proses pendidikan yang dijalaninya dengan sungguh-sungguh, maka manusia akan dapat mencapai tujuan hidupnya tersebut. Inilah yang disebut tujuan hidup manusia sebagai tujuan akhir pendidikan. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.